Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Trader Technical TV. Nah, jadi seperti biasa di saat weekend seperti ini kita bakal ngebahas tentang 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Seperti itu. Oke, jadi ya nanti kita bakal ngebahas seperti biasa lah, mulai dari tren, posisi candle, bandarmologi untuk beberapa yang sedang akumulasi, lalu juga nanti yang terakhir yang paling penting itu adalah trading plan-nya. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas saham-saham yang menarik untuk kita pantau mulai dari tanggal 21 sampai 25 ya. Setelah kemarin itu kita udah cuan dari MPMX, MDKA, terus ada ADMR lagi ya kan. Ya, dan sisanya yang kedua itu aku lupa sih apa emitennya. Jadi, seperti itulah. Ya, jadi kita lihat dulu di sini IHSG sebelum kita mulai. Ya, jadi IHSG masih sama posisinya, sedang membentuk uptrend kecil di sini. Ya, overall masih uptrend ya kan, tapi dia sedang bergerak di dalam si bullish channel. Seperti itu, dia bergerak dalam bullish channel dan saat ini sih memang sudah terkena daripada si Fibonacci-nya ini. Ya, Fibonacci extension yang merupakan resisten di all time high-nya dia. Seperti itu. Oke, jadi ini kita tarik tadi itu extensionnya dari sini, dari swing low ke swing high terdekat lalu ke retracement-nya di sini ya. Jadi nanti dia dapat level-level Fibonacci extension-nya. Seperti itu. Tapi overall masih bullish, asing juga masih mayoritas entry ya di sini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke saham yang pertama yaitu SMDR, jangan lupa buat di-subscribe sama dinyalain notifnya biar minggu depan nggak ketinggalan cuan lagi, ya kan? Nah, jadi langsung aja nih kita masuk seperti yang tadi aku bilang. Yang pertama itu yang bakal kita bahas di sini adalah SMDR. Ya, coba kita cari dulu SMDR. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya, pertama sekali kita lihat dulu nih trennya apa gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini trennya sudah jelas dong, ya. Jelas banget bahwa trennya itu berbentuk uptrend. Nah, posisi candle gimana, Bang? Nah, posisi candlenya saat ini dia itu sedang berada di resisten minor. Seperti ya. Jadi ada di sini resisten minor puncak yang sebelumnya, higher high yang sebelumnya. Kita tinggal tarik aja dari ekor sampai body bakal dapat resistennya. Setelah itu kita juga bisa perhatikan bahwa SMDR itu kemarin sebenarnya dia sempat break dari sini. Ya, ada trend line kecil di situ kalau kita pindah ke chart yang lebih kecil ya, misalnya kayak di 1 jam seperti itu, dia ada trend line yang tertembus. Di sini ada patternnya si symmetrical triangle kalau kalian kelihatan. Ya, di sini ada symmetrical triangle. Oke, tapi ya itulah tadi dia sudah berhasil breakout dengan volume yang tinggi, lalu dia sekarang sedang konsolidasi disertai dengan volume yang kecil-kecil, jadi masih sangat-sangat bullish. Nah, selanjutnya kita juga bisa perhatikan bahwa hari Jumat kemarin, ini SMDR masih disertai dengan akumulasi yang sangat-sangat bagus. Ya, kita bisa perhatikan bahwa AK dan YP mengakumulasi saham SMDR ini. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya trennya good, terus posisi candlenya bagus, price volume bagus, akumulasi bagus, gimana sih cara kita trading di sini? Kan kayak gitu ya. Nah, jadi kita tinggal pasang long position aja, setelah itu kita bisa cicil di sini. Kenapa seperti itu? Karena dia tadi kita bisa perhatikan dia itu di time frame kecilnya, dia sedang konsolidasi disertai dengan volume yang kecil. Nah, jadi ketika marketnya open hari Senin, kalian itu bisa cicil dulu di sini dan nanti nambah ketika dia berhasil breakout. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa ambil lah kira-kira misalnya average kita itu nanti ada di 1400 deh contohnya. Ya kan? Nah, stop loss kita letakin ketika dia false break. Artinya ketika dia reject dari resisten ini, dia berpotensi membentuk yang namanya si double top. Ya, jadi kalau misalnya dia nyentuh level 1350, itu kita bisa cut dulu. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk take profitnya itu aku pasang dari sini si Fibonacci extension yang masih pakai yang lama, jadi kita ada di 1765. Ya, lumayan lah sekitar 26% seperti itu. Jadi masih sangat-sangat menarik dengan risk reward ratio 1:7 nih di sini. Ya, ada 7,3 berarti 1:7. Dengan satu resiko kamu dapat 7 kali lipat rewardnya. Seperti itu. Oke, cukup menarik SMDR. Nah, untuk saham yang kedua di sini aku mau bahas tentang yang CPO dulu deh, GZCO. Ya, nah GZCO ini juga menarik banget. Ya, jadi pertama kita lihat trennya dari dia tidur ya kan di 50, sideways, naik, sideways, naik. Nah, sekarang dia sudah membentuk si ini, pullback-nya seperti itu. Dan menariknya lagi, ketika dia naik itu dia disertai dengan volume yang tinggi. Lalu ketika dia turun itu disertai dengan volume yang kecil-kecil-kecil. Seperti itu. Jadi ini bisa kita sebut dengan price volume analysis yang bullish. Seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita lihat retracement-nya itu di mana sih sebenarnya. Nah, kalau kita tarik Fibonacci-nya di sini, sebentar ini aku atur dulu tadi ada setting.
Nah, kalau kita tarik Fibonacci-nya, dia itu berhasil retrace hingga 50% di Fibonacci retracement. Seperti itu. Oke, dan kebetulan ketika kita pindah ke time frame 1 jam, ya kan kalian bisa perhatikan bahwa ada pembentukan falling wedge yang merupakan pattern continuation. Seperti itu. Nah, jadi di sini aku bikin kayak gini nih. Aku tarik resistennya dari sini, dia bakal berubah menjadi support. Ya kan? Nah, ini areanya ada di 136 sampai 141. Nah, jadi harapanku di sinilah kita bisa entry. Terutama kemarin dia itu berhasil breakout daripada si falling wedge disertai volume gede, lalu dia sekarang sedang retest disertai volume yang kecil-kecil. Berarti ya sudah pasti dong bullish. Seperti itu kan? Nah, jadi ketika kita nanti entry di sini, misalnya deh kita nungguin nih dapatlah 140 contoh, ya kan? Nah, untuk stop loss kita letakin di sini. Sekitar 5% lah di 132, 133 mirip-mirip seperti itu ya. Nah, lalu untuk target price ini aku mau pakai ini. Ya, seperti si Fibonacci extension tadi karena ini yang mendekati puncak-puncak tertingginya dia, all time high-nya dia. Kira-kira kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini all time high nggak sih? Oh enggak, dia nggak all time high, tapi karena di sini nggak ada resistance samsek, ya kan, kita tinggal pakai si itu aja pun nggak masalah sih. Ya jadi, kalaupun nanti dia nggak sampai si target Fibonacci extension-nya ini, ya kan, nah ya kita tetap aja perhatikan aja, level-level yang perlu kita perhatikan adalah resisten-resisten kecilnya, ada di situ, lalu ada di sini juga, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi, untuk take profit kita yang pertama, itu bisa kita letakin di sini, di 163 atau sekitar 16%, 16% seperti itu kan. Nah, ini aja sudah dapat 1/2 risk reward rasionya seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika nanti tertembus, kalian bisa jaga trailing stop sampai ke harga 200. Setengah bagger ya 40% lah ya, nggak sampai setengah bagger sih, cuman 40% itu udah lumayan banget kayak gitu kan. Nah, selanjutnya jika tembus maka di sini kalian bisa lihat ada rasio-rasio yang penting yang bisa kalian jadikan acuan resisten-resisten selanjutnya, si 213, 268, 357 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi overall GZCO ini masih sangat menarik karena masih uptrend dan pullback dengan volume kecil dan break dari falling wedge dan sedang retest. Seperti itu. Cukup ingat ini aja. Cukup ingat si area entry-nya. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi GZCO menarik, SMDR menarik karena sama-sama uptrend gitu kan. Nah, sekarang kita coba masuk ke blue chip dulu deh. Nah, di blue chip ini aku ada lihat ASI ya. ASI ini aku lihat masih cukup menarik sih. Nah, jadi pertama, kita bisa perhatikan bahwa di sini aku ada tarik garis ya. Trendline kecilnya dari ekor sampai ke ekor. Dan kita perhatikan memang dia setelah dia berhasil breakaway gap, ya disertai dengan volume, ini tandanya ada tekanan tekanan beli yang sangat-sangat masif. Seperti itu, Mas. Sehingga dia bisa membentuk si breakaway gap ini tadi. Nah, lalu dia berhasil retest, lalu dia itu naik lagi. Seperti itu ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini, salah satunya adalah trendline yang besar. Artinya yang ini. Dari sini sampai sini kita tarik, dia saat ini masih terpentok di situ. Masih terpentok di situ. Nah, jadi sebenarnya selama dia masih di bawah si trendline ini masih belum aman. Jadi strategi kita yang terbaik adalah menunggu dia breakout. Nah, tapi untuk menentukan titik yang presisi artinya yang sangat-sangat bagus lah, terutama kalau kita perhatikan di sini bandermologinya itu masih disertai akumulasi, ya kan? Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, dia itu masih disertai dengan akumulasi, jadi masih oke. Kayak gitu ya, masih ada peluang untuk naik ke atas. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya dia biar bisa breakout ke atas? Ya kan, yang di sini dia udah berhasil break, saatnya sekarang dia break yang di sini. Nah, ini kita bisa pindah ke time frame yang lebih kecil. Aku ambil contoh 1 jam aja lagi, ya kan. Nah, di chart 1 jam ini, kita bisa perhatikan bahwa ada pembentukan ascending triangle. Ya kan? Ascending triangle, dan kemarin itu ada inflow masuk di akhir. Seperti itu. Nah, jadi di sini area breakoutnya itu adalah 6450. Ya, kita tulis saja. 6450 ke 6550 seperti itu. Ya, jadi ketika nanti dia berhasil closing di atas 6550, berarti besar banget kemungkinannya untuk breakout daripada si trendline tadi dan melanjutkan uptrend. Seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa trading di sini? Seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi ini ada targetnya itu aku tarik dari resisten yang ini ya. Targetnya itu aku tarik dari resisten yang ini ke ini. Oke, di mana awal si trendline-nya tadi. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang coba kita perhatikan gimana cara kita trading di sini. Tadi 6550 ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Yap, 6550. Nah, ibaratnya lah kita masuk di 6550.
di sini ya, 6550 pas di atas si trend line. Seperti itu. Nah, untuk stop loss kita bisa letakin di 6425 atau 6400 lah. Ya di bawah si resisten ascending triangle tadi. Ya di bawah sini. Ketika dia masuk lagi, artinya ketika dia false break. Seperti itu. Nah, untuk target kita bisa letakin di resisten yang tadi. Jadi, walaupun dia blue chip, dia masih bisa ngasih return 10% ketika nanti dia berhasil breakout dari 6550. Seperti itu. Ya dengan risk reward ratio 1 banding hampir 4, ya kan, 1 banding 3,8, ya ASI ini memang sangat-sangat menarik untuk kita pantau. Seperti itu, apalagi akumulasinya sangat-sangat bagus. Kayak gitu. Oke, nah itulah tadi ASI. Jadi tadi ada SMDR, GZCO, dan ASI. Nah, untuk saham yang keempat ini juga sangat menarik sih. Ya, ada saham Akra. Nah, Akra, kalau kita perhatikan secara tren, dia itu memang overall masih membentuk uptrend. Kelihatan jelas ya. Sejak crash kemarin, dia itu masih membentuk uptrend. Nah, saat ini, dia itu sedang melakukan pullback-nya atau membentuk si higher low. Ya, di sini. Nah, ini area pullback-nya nih. Nah, ini menarik ya. Saham Akra ini sekarang itu sangat menarik karena dia itu sudah berhasil breakout daripada area pullback-nya. Seperti itu. Jadi sini ada pullback-nya, jadi kita tarik trend line dari sini dan dia sudah berhasil breakout disertai dengan volume. Oke. Nah, tetapi harapannya sih biasanya ketika dia baru selesai pullback seperti ini, apalagi di sini ada agak-agak sideways seperti itu ya kan. Ini harapannya dia bakal pullback terlebih dahulu. Nah, jadi area entry kita itu mendekati 805. Kalau bisa dapat 810 udah oke. Seperti itu. Ya, jadi di sini ada 790 sampai 805. Kalau dikasih barang di situ sebenarnya sangat-sangat lebih menarik lah. Kira-kira seperti itu ya. Atau jika nanti dia ternyata hanya retest sampai ke sini doang, sampai ke 815 ya kan di area trend line-nya ini, itu juga sudah mulai oke untuk cicil entry. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu nih bandarmologinya gimana sih si Akra. Nah, Akra hari Jumat kemarin tanggal 19 ya, tanggal 19 ini dia masih disertai dengan akumulasi yang sangat bagus loh. Ya, ada diakumulasi oleh broker-broker asing. Seperti itu. Nah, jadi kalau tren udah oke, posisi candle oke, sekarang saatnya kita masuk ke trading plan. Nah, jadi ibaratnya kayak tadi aku bilang deh, paling mentok lah kita bilang dia ada di resisten yang ini, resisten minornya lah ya. Misalnya kita bilang di sini deh 810. Nah, jadi kita contohnya dapatnya 815 aja. Nah, untuk si stop loss itu kita letakin di bawah si supportnya ini. Jadi sekitar 3,68%. Seperti itu. Sedangkan resisten aku mau pakai si resisten yang ini karena ini cukup kuat ya, ada 3 kali pantulan sekitar 9,82%. Nah, jadi risk reward rasionya adalah 1:2. Ya masih sangat oke lah, masih cukup standar seperti itu, tapi karena kita melihat uptrendnya ya bisalah cukup layak lah untuk dipantau seperti itu. Oke, jadi itulah tadi, jangan langsung HK, tapi ya memang kita harus sabar menunggu area yang ideal agar ketika kita loss, itu loss-nya kecil, dan ketika kita menang, loss-nya, win-nya itu gede, seperti itu ya. Jadi portofolio kita bisa bertumbuh, seperti itu. Risk reward ratio dan risk first approach itu penting banget. Oke, nah selanjutnya setelah kita dapat Akra, ini aku mau masuk ke sebuah saham yang menurut aku cukup menarik, tapi agak risky sih, agak resikonya itu agak tinggi, seperti itu ya. Ada Becap. BCAP ya. Nah, di BCAP ini kita bisa perhatikan setelah dia rally, dia itu membentuk yang namanya si bullish pennant. Ya, bullish pennant di sini. Ya, ada si bullish pennant. Nah, jadi kalau kita perhatikan trennya oke. Ketika dia naik di sini, itu kita bisa lihat banyak banget partisipasi daripada market. Seperti itu ya, partisipasi daripada para pelaku pasar itu tinggi di sini. Seperti itu. Lalu ketika dia konsolidasi, itu volumenya kecil-kecil banget. Dan kemarin ketika dia berhasil breakout, itu disertai volume yang meningkat lagi. Jadi overall masih sangat-sangat bullish. Seperti itu. Oke, nah jadi gimana caranya biar kita itu bisa trading di sini? Nah, pertama kan kita lihat nih, dia itu sudah berhasil breakout. Nah, jadi entry kita itu sebenarnya sih yang ideal itu ada di 228 sampai 246. Agak lebar memang karena dia sahamnya memang benar-benar volatile. Seperti itu. Ya, tapi karena ini momentum bullish-nya sudah mulai datang lagi, kita coba pindah ke chart 1 jam deh ya. Kita pindah ke chart 1 jam, kita coba perhatikan di sini ada resisten minor. Ya, di sini ada resisten minor nih. Ya, kalau kita perhatikan di sini, nah yang ini, nah ini ada di daerah 256 ke 262. Nah, di sini.
Nah, jadi inilah merupakan area entry kita. Apalagi kalau kita perhatikan, ketika dia naik kemarin mulai dari tanggal 18, ya hari Jumat kemarin itu kenaikannya disertai dengan volume yang ya lumayan meningkat lah seperti itu. Ya, cukup tinggi di sini. Oke, jadi kita bisa harapkan dia itu turun dulu ke area sini, ya kan, ke area sini. Nah, ke area 256 ke 262 seperti itu. Nah, jadi kita bisa entry-nya nanti di situ aja. Ya kan kita bisa entry di daerah ini misalnya kita dapat 260 lah ya. Nah, sebenarnya untuk stop loss itu biar memang pasti, artinya biar memang kalau kita itu cut loss, biar ketika kita cut loss itu bener-bener udah gagal trennya atau bener-bener mau pullback lebih dalam lagi, itu sebenarnya kita harus nunggu di sini di 224 ya, di bawah 228 lah. Karena di situ ada resisten mayornya, ada resisten besarnya. Seperti itu. Jadi memang ini resikonya sekitar 13%, makanya kalau money manajemennya pun aku rasa sih 10%-an aja udah cukup. Seperti itu ya, untuk menikmati volatilitasnya aja. Kayak gitu. 10% dari total portofolio. Nah, lalu untuk si target profit itu aku tarik dari sini. Dari ujung sampai sini. Ya seperti Adro kemarin kita tarik dari pullback-nya. Karena ini bukan all time high sih. Ya bukan all time high, jadi kita tarik dari sini kemari sehingga nanti dapatnya itu di 374 atau sekitar 43%. Nah, tapi walaupun target kita di sini tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu bisa aja koreksi di sini 318. Dan kalaupun nanti dia kena resisten ini terus koreksi, itu pun sudah sangat lumayan loh. Sekitar 22%. Seperti itu. Ya kan kalau kita dapatnya di situ. Tapi kalau misalnya kita dapatnya di sini, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku cukup menarik untuk kita pantau, ya. Dan ya semoga lah 5 buah saham ini ngasih kita cuan lebar lagi sama seperti minggu lalu ya, dari ADMR, MDKA, MPMX, dan teman-temannya aku lupa dua lagi, apa ya dua lagi. Nah, tapi by the way, jangan lupa buat di-subscribe, jangan lupa buat digambar ulang, yang paling penting digambar ulang di chart kalian, lalu kalian bisa analisa kembali untuk melihat kenapa sih ini bisa begini, kenapa sih ini bisa begitu, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sampai ketemu di minggu depan dan besok di market. Oke, jadi see you guys, thank you for watching until this second.